97,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Saudagar Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore ini kita bertemu kembali bersama saya Alil di acara Bincang-Bincang Santai yang mengangkat tema ini adalah inovasi Puskesmas PK dalam penurunan stunting di wilayah Tanete Rilau. Ya, dan tentunya di sore ini kita akan berbincang-bincang mengenai stunting. Ya, karena mengingat di Indonesia tentunya Bapak Presiden Jokowi mencanangkan tentunya untuk menurunkan stunting di Indonesia. Dan di Kabupaten Baru sendiri tentunya juga memberikan inovasi untuk bagaimana cara menurunkan stunting di Kabupaten Baru. Ya, bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru, bekerja sama dengan Humas IKP Kabupaten Baru tentunya menggelar acara Bincang-Bincang Santai. Dan telah hadir di studio Bapak Aji Taswi S. Param S. APT, ini Kepala UPTD Puskesmas PK telah hadir di studio. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Jalil. Iya, agak kereba, Pak Haji. DCMU, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, oleh apa sibuk-sibuk ini? Kalau ya namanya manusia ya, kalau tidak sibuk lagi ya berarti tidak produktif dan tidak dibutuhkan lagi. Alhamdulillah masih ada kesibukan ini. Alhamdulillah. Iya, Bapak Haji Taswi ini selaku Kepala UPT Puskesmas PK Kecamatan Tanete Rilau. Ya, dan di Puskesmas PK ini kayaknya Pak Haji sudah lama sudah berapa? Alhamdulillah dipercaya dari Bapak Bupati. Iya. Itu sejak Desember 2013. Oh, 2013 ya, sampai 2013. Sekarang. Iya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Iya, dan tentunya sudah banyak ini kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, tentunya inovasi-inovasi khususnya ini yang stunting ini. Iya. Pak Haji, sebelum kita masuk di apa-apa inovasi Puskesmas PK ini, mungkin kita akan berbincang dulu ini untuk terkait dengan stunting. Sebenarnya ini cara untuk mencegah terjadinya stunting pada anak ini apa yang dilakukan ini, Pak Haji? Oke, terima kasih. Terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada Bang Jalil ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami di Radio Iga FM ini untuk berbincang-bincang. Sudah 2 tahun ini semua orang berbicara stunting ya. Stunting. Dari pusat sampai tingkat rumah tangga itu stunting, karena itulah kenyataan bahwa negara kita memang ini tingkat stuntingnya masih tinggi ya. Nah, itu di angka 24%. Jadi
boleh dikata 24 lebih 24,4 kalau tidak salah itu dia. Jadi kalau dihitung itu boleh kalau dibulatkan 25%, berarti kalau 10 orang anak di situ berarti seperempatnya ya 20 berarti sekitar bisa 3 sampai orang. 2-3. 3 orang. Iya. 3 orang atau 2 sampai 3. Iya. 2 atau 3 orang bisa dibayangkan. Jadi memang ini suatu masalah nasional dan tentu suatu apalagi di sektor kesehatan sebagai bertanggung jawab dalam hal ini masalah gizi karena ini terkait langsung dengan gizi. Sebetulnya bukan hanya banyak faktor yang bisa mempengaruhi stunting ya. Iya. Jadi stunting sebetulnya itu adalah suatu masalah yang kronis ya. Jadi dia anak itu sudah lama pemenuhan gizinya tidak cukup sehingga dia stunting pertumbuhannya. Jadi pendek. Jadi anggaplah suatu ini botol ya, karena stunting ya. Jadi karena yang paling mudah diukur itu adalah tentu tinggi badan atau panjang badan ya. Sebetulnya kalau sudah kekurangan gizi kronis tadi itu menyebabkan stunting itu yang paling mudah diukur itu adalah tinggi badannya. Padahal sebetulnya yang sebut organ-organ tubuhnya juga yang lain itu pasti berkurang volumenya atau berkurang dalam hal sel-selnya. Termasuk yang paling memperhatikan itu adalah tentu otaknya ya. Jadi volume otaknya dalam tempurung kepalanya itu berkurang ya, karena itu tadi itu stunting. Karena tentu volume otak agak susah diukur ya. Jadi volume otak itu jumlah sel otak itu sangat mempengaruhi kecerdasan anak ke depan. Bagaimana kemampuannya untuk bisa dapat berpikir ya, berinovasi ya, mampu menyelesaikan masalah-masalah ya. Itu yang sebetulnya yang paling dikhawatirkan, bagaimana bisa Indonesia bersaing kalau 2 dari 10 itu tadi anak-anak yang sekarang ini stunting. Jadi saya kira sangat berat ke depan untuk bisa kalau yang anak stunting itu ya, karena otaknya tadi dikatakan tidak tumbuh secara normal, karena badannya saja tidak tumbuh dengan normal termasuk dengan otaknya. Tentu dia di sekolah nanti akan susah untuk dapat berkembang. Saya kira di situ ya, apalagi kita menyongsong tahun 2045 ini tahun emas ya. Tentu mudah-mudahan dengan usaha-usaha kita sekarang ini kita dapat mencapai. Jadi kalau usaha sekarang ini ya 20 tahun yang akan datang tentu yang balita atau baduta sekarang ini akan menjadi dewasa. Tentu dia sebagai pelanjut generasi berikutnya. Kalau kita tidak berhasil menurunkan standar ini, saya kira akan jadi masalah yang serius untuk kita dapat bersaing dengan negara-negara lain. Begitu saya kira, Pak Bang Jalil. Ya, jadi sangat penting ini. Iya. Jadi sangat penting bagi gizi. Gizi ya, Mas. Jadi jadi begini, faktor gizi kan salah satu. Sebetulnya ada akumulasi, saya sebutkan tadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu tentu dari ibu ya. Jadi sama dengan kalau kita biasanya itu memelihara ayam ya, mungkin Mbak Jalil ini suka pelihara ayam jago ya kan gitu. Jadi atau apa saja tentu dari induknya. Kalau induknya sehat tentu akan menghasilkan
anak yang sehat. Begitu. Tapi kalau malas-malas makan bagaimana? Itu nanti ceritanya itu sudah lahir. Jadi itu. Jadi tadi itu untuk menjadi ibu yang sehat, itu sebelumnya masa remaja juga harus cukup asupan gizi. darah ya. Terutama maksudnya dalam hal ini EV, karena EV itu untuk pembentukan sel-sel darah merah. Jadi cukup. Jadi makanya di program itu dari awal program kita, program pemerintah dan tentu juga program puskesmas dan semua stakeholder yang berkaitan dengan ini itu pemberian tablet darah untuk remaja putri. Nah, itu minimal 1 kali seminggu ya, atau dalam 1 tahun itu 50 tablet ya, itu sudah cukup ya. Jadi itu makanya termasuk juga program inovasi ini saya lupa ya istilahnya, tapi yang jelas petugas-petugas kita turun ke sekolah-sekolah SMP, karena remaja itu kan umur SMP dan SMA ya, untuk memberikan berkomunikasi dengan anak-anak kita, remaja putri khususnya, dan tentu dengan gurunya, karena tidak mungkin kami dari petugas kesehatan puskesmas itu bisa memantau semua anak-anak remaja. Jadi komunikasi diberikan, edukasi, penyuluhan apa pentingnya ini tablet tambah darah, termasuk terhadap guru kelasnya, karena guru kelasnya yang diharapkan untuk bisa mengontrol. Jadi bisa saja setiap hari Senin ya diharapkan setelah upacara masuk diberikan satu-satu dan langsung di situ diminum ya, karena itu untuk bisa memastikan bahwa anak remaja kita itu betul-betul meminum 1 tablet tambah darah dalam 1 pekan. Saya kira begitu. Itu pencegahan untuk ibu. Jadi kan remaja ini tentu akan jadi ibu nanti. Mungkin kalau remaja kan umur 15 ya, 15 ya, mencapai umur setelah tamat SMA umur 19 itu ya, mungkin pernikahannya ya umur sekarang yang matang itu kan umur 23 ke atas itu. Dalam masa remajanya tadi itu karena sudah diberikan tablet tambah darah sehingga dia tidak pernah kekurangan darah dalam tubuhnya ya, tidak pernah anemia. Biasa itu remaja-remaja putri kan tentu mulai remaja itu akan datang setiap bulan itu ya. Nah, itu sehingga darah banyak keluar, sehingga kekurangan darah, maka dibantulah dengan tablet tambah darah. Nah, itu tadi yang saya bilang, bagaimana ayam bisa jago kalau induknya saja tidak jago. Begitu juga anak-anak ya. Kurang lebih begitu. Jadi induknya memang sudah dipersiapkan untuk bisa melahirkan yang anak-anak yang bagus. Kemudian masih banyak lagi hal-hal saya kira untuk satu ini nah itu salah satu itu tadi remaja putri. Iya, jadi itu panjang lagi pengantin dan seterusnya gitu ya. Berarti yang mungkin yang sudah dilakukan oleh Puskesmas PK ini untuk sosialisasi terkait stunting ini macam untuk penambahan tablet penambah darah tadi mungkin sudah dilakukan oleh Puskesmas di sekolah-sekolah kan? Ya sudah saja sudah beberapa tahun ini, dan sebetulnya memang merupakan kegiatan daripada petugas gizi maupun petugas UKS dalam hal ini ya, bersama-sama ke sekolah. Nah itu tadi baru satu tahap ini. Jadi berarti panjang supaya bisa menghasilkan generasi anak tadi yang tentunya yang berkualitas, yang jago ya. Jadi kalau dalam ayam tadi menjadi ayam jago berikutnya gitu. Ya, jadi saya kira begitu Pak Jali. Jadi baru satu tahap ini belum saya ceritanya nih Pak. Begitu. Baik. Ini
mungkin sebelum kita lanjut ini, baik Saudara Iga dimanapun Anda berada yang ingin bertanya mungkin melalui di Facebook, boleh Anda komentar di situ, ketik saja komentarnya, kemudian kirim ke kami, nanti kita akan bacakan. Ya, mungkin ini selanjutnya, apakah anak yang sudah dinyatakan stunting ini bisa kembali ini seperti anak yang bebas stunting ini? Jadi, bagaimana Pak? Pak Bang Jalil, jadi saya lanjut tadi kan sudah dipersiapkan ibunya. Iya. Itu belum sampai mau nikah nih. Nah, ini persiapan mau nikah lagi. Oh, berkelanjutan Ya, berkelanjutan. Tadi ibu tadi itu mulai sejak remaja, ya, belum menjadi dewasa. Kalau sudah dewasa kan mau menikah lagi nih. Iya. Mau berkeluarga. Iya. Umur tadi ya, kalau undang-undang perkawinan sekarang kan berapa ya, 18 19 naik lagi menjadi 19 ya. Jadi itu juga untuk pernikahan dini makanya tidak dibolehkan ya dalam undang-undang, dan tentu itu untuk menjaga stunting juga itu. Ya, oh iya, jadi dilarang kini untuk menikah terlalu cepat. Karena itu tadi Pak Bang Jalil, iya. belum matang. Ya, belum matang ini. Belum matang. Iya. Ya, matang dalam hal ini matang secara fisik, ya, apakah kandungannya, atau matang juga secara mental. Iya. Ya, jadi kita lihat kalau umpamanya masih umur 15 tahun nikah kan, itu kan fisik maupun mental itu belum siap. Iya. Ya, jadi mungkin kalau dia melahirkan, dia belum terlalu bagaimana care-nya terhadap anak-anak, bagaimana memelihara anak dengan baik ya, supaya dia bisa sehat. Itu tadi, jadi itu juga salah satu. Jadi di samping tadi itu dipersiapkan induknya dalam ini ibunya. Tadi itu dengan penambahan dan tidak dibolehkan untuk pernikahan dini, karena itu salah satu faktor juga yang menyebabkan stunting. Yang kedua, lanjut tadi itu setelah dewasa siap nikah, itu juga harus melalui dalam hal ini kerjasama dengan kantor urusan agama, itu harus disiapkan juga. Ada edukasi yang diberikan tentang kesehatan ini ya, dan tentu juga melalui vaksin ETT kan diharuskan ya. Sekarang juga ditambah dengan pemeriksaan narkoba dan seterusnya, itu semua pemeriksaan HIV/AIDS. Itu persiapkan semua untuk menghasilkan keturunan yang jago tadi. Oh, jadi sebelum menikah kini harus disiapkan memang. Ya, jadi begitu. Kalau di mana di apa namanya tadi imunisasi ya, TT namanya. TT ya. Kemudian mana harus itu untuk menghasilkan supaya mempersiapkan menjadi ibu. Tadi ya dalam waktu dekat. Selanjutnya Pak. Jadi tadi itu diberikan edukasi bagaimana perkawinan yang baik, karena itu juga mau jadi pestanti. Kalau umpamanya dalam rumah tangga itu berekonom gitu pasti itu. Karena anak-anak tidak terurus, bagaimana supaya ibunya maupun dengan bapaknya yang suami istri ini disiapkan untuk nikah, bagaimana kalau punya anak. Begitu seterusnya, jadi panjang ini sebetulnya proses. Jadi itulah diberikan juga edukasi di situ ya, jadi panjang. Kemudian itu karena harus melalui KUA itu kan, sekarang pakai aplikasi bahwa diharuskan untuk periksa dulu, diberikan edukasi di puskesmas tentang pernikahan, tentang dan seterusnya, kalau bagaimana nanti kalau punya anak. Saya kira begitu. Ini baru tadi tahap kedua ya. Jadi ada namanya kan 1000 hari kehidupan. Iya. Jadi 1000 hari kehidupan itu mulai dihitung sejak dalam kandungan ya. Jadi pertama umpamanya pembuahan ya kan, dari pembuahan sampai umur 24
4 bulan. Jadi kalau dihitung itu 1000 jadi 9 bulan tambah 24 jadi 1000 hari. Disitulah sebetulnya puncaknya daripada sangat menentukan. Tapi itu walaupun begitu tapi kan menentukan tadi itu mulai dari remajanya induknya, bagaimana edukasinya terhadap ini kemudian ya ada juga namanya ibu cake, jangan sampai cake jadi terlalu kurus. Tadi itu cake itu terlalu kurus. Kurang energi kronis. Ya, jadi kurus jadi ada di sini diukur itu umur minimal 23 cm. Untuk yang di sini. Ya, ibu hamil. Ibu hamil. Ya. Jadi kalau umpamanya hamil didapatkan ibu hamil awal-awal trimester pertama itu ya tentu harus diberikan itu intervensi lagi, harus diberikan gizi yang baik supaya dalam perkembangan hamilnya itu bisa naik berat badannya. Karena itu sama mempengaruhi juga jadinya di dalam kalau ibu kek. Jadi ukuran sentinya itu kalau anunya 23 ya 23,5 cm. Itu minimal ya. Jadi biasa itu ada ibu-ibu biasa itu terlalu kecil lengannya. Yeah. Lingkaran lengannya, lilanya, lingkaran lengan. Yeah. Itu diukur. Itulah gunanya orang ke posyandu. Itu semua diukur. Jadi saya kira sangat itu tadi yang saya bilang bahwa banyak faktor yang mempengaruhi itu. Yaitu mana lagi ibu keknya. Jadi tidak boleh melahirkan dalam keadaan karena kemungkinan risiko stunting juga di situ. Jadi banyak. Saya kira itu untuk nanti kita masih ada lagi nanti itu. Tadi pertanyaannya Bang Jalil itu ya langsung ke anak, jadi harus prosesnya dulu. Oh iya, prosesnya dulu. Ya. Gitu. Kalau seumpama kan ini hamil ini, kemudian ada tadi yang disampaikan bahwa terlalu kurus ini. Iya. Kemudian ini kan kalau orang hamil kan apalagi ngidam ini itu itu semua jadi kan ngidam biasanya kan ngidam itu artinya muntah-muntah kan gitu jadi bisa menyebabkan kurus juga. Itulah gunanya orang ke posyandu karena di sana ada petugas gizi lengkap dari bidan ada, kadang juga dari kesehatan lingkungan, kemudian bidan biasanya ada 2 dari puskesmas 1 dari bidan desa 1 ya lebih. Jadi dicatat di situ semua. Tentu kalau konsultasinya di situ tentu konsultasi dengan bidang yang lebih tahu ya. Mungkin bisa ada diberikan obat supaya tidak ngidam gitu. Bagaimana mengatasinya. Kemudian ada lagi faktor satu lagi Pak Bang Jalil. Itu masalah tadi itu. Lingkungan. Lingkungan juga yang menjadi faktor. Faktor ini yang menyebabkan stunting. Jadi saya kira stunting gampang disebut penyebabnya, tapi faktor-faktornya itu yang menyebabkan stunting banyak sekali. Ya tadi itu. Jadi di samping taruhlah umpamanya kalau lingkungan ya ibunya untuk ibunya dulu. Kalau lingkungan jelek itu Pak Jalil itu sering sakit, orang sering sakit. Itu sudah pasti. Sudah pasti. Jadi beda kalau umpamanya lingkungannya bagus dengan lingkungannya yang jelek. Kalau umpamanya minta maaf ini salah satu umpamanya penyakit diare. Karena penyebab diare kan biasanya air minum. Ya kan, air minum yang kurang bagus itu kan masalah lingkungan juga ya, kurang bersih ya, kurang higienis. Yang kedua jambang kan. Kalau dia sering diare, taruhlah belum jadi anak ini masih ibu, dipastikan itu pasti ada masalah nanti dengan anaknya karena dia namanya diare kan, sakit. Dia mengeluarkan banyak gizi yang terbuang, padahal gizi itu dibutuhkan oleh janinnya di dalam. Itu juga menyebabkan ya. Itu jadi
penyebab juga itu karena lingkungan yang buruk. Ya, tentu juga tadi itu karena ada kek tadi itu tentu karena masalah asupan gizi. Asupan gizi ini macam-macam juga. Ada yang asupan gizinya kurang bagus karena dia ibunya atau ayahnya memang kurang tahu. Ya, mungkin dia cukup uangnya untuk beli makanan yang bergizi seimbang, tapi kurang pengetahuan, itu yang berikan edukasi. Tapi ada memang yang tidak mampu tidak mampu dibelikan makanan yang bergizi, yang cukup gizinya. Tentu kita ketahui bahwa kalau ibu dengan ibu biasa, ibu hamil itu tentu membutuhkan asupan gizi yang lebih daripada ibu yang tidak hamil. Ya, saya kira itu masih kalau disambungin ya mungkin supaya bisa pemirsa ini YouTube ini tidak bosan ya, mungkin bisa bertanya-tanya, nanti kita sambung lagi. Saya kira begitu. Oke, baik Bapak Haji. Iya, dan baik saudara Riga dimanapun Anda berada, masih panjang kayaknya untuk bincang-bincang kita di sore hari ini. Dan pastinya Anda terus bersama kami. Kita akan break dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Inilah Bio7. Gimana dok kondisi kesehatan saya setelah mengkonsumsi Bio7? Baik Pak, saya cek dulu. Pakai alat ya Pak, bentar. Wah, hasilnya memang mantap Pak setelah Anda mengkonsumsi Bio7. Berdasar alat ini masih 5 Pak. 50 tahun lagi masih layak hidup sehat. Alhamdulillah. Kalau saya dok? Baik Pak, saya cek juga. Bapak ini juga minum Bio7? Tidak dok. Oh gitu. Oke, saya cek pakai alat juga. Anda juga masih 5 Pak. Alhamdulillah. 5 apa dok? 5, 4, 3, 2, dok, 1. Sudah saatnya Anda minum Bio7. Jangan tunda lagi karena bisa fatal akibatnya. Bio7 mengandung rempah terbaik Nusantara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bio7. Double formula, double khasiatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di program acara Bincang-Bincang Santai bersama dengan IGA Radio yang tentunya dipancarloskan dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata. Ya, masih bersama Haji Taswi S. Parem APT, Kepala UPT Puskesmas PKE Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Baru, yang tentunya menemani kita di bincang-bincang kali ini. Ya, masih terkait stunting yang kita bincang-bincangkan pada sore hari ini. Ya,
Itu tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Haji tadi bahwa faktor penyebab stunting ini banyak sekali. Ya, yang tadi disampaikan oleh ada beberapa masalah gizi dari ibu ini yang tentunya harus dijaga. Ya, begitu Pak Haji. Ya. Betul. Ya. Ya, jadi begitu Bang Jalil. Jadi banyak masalah tadi. Ya, baru sampai tadi dari ibunya ini. Ibunya, ya enggak boleh kek. Ya harus diperbaiki gizinya. Iya, kemudian masuk ke imunisasi juga harus lengkap. Imunisasi. Ya, ibunya. Ibunya ini. Ibunya juga dan nanti masuk pada anaknya. Ya. Kemudian KB ya, jadi keluarga berencana. Ya. Jadi anak-anak yang terlalu rapat ya kan pasti asupan gizinya tidak akan susah untuk mencukupi, khususnya untuk air susu ibu eksklusifnya. Ya, itu jadi, penyebab juga penyebab itu sangat karena kita ketahui karena tingkat ASI eksklusifnya itu juga di kita itu masih tinggi, jadi masih banyak ibu-ibu juga tidak tahu itu dia dikatakan modern. Tidak juga, tidak begitu ibu modern karena dia tidak mengetahui namanya modern ya. Mungkin tidak mengetahui bahwa dia mau instannya saja, langsung dia berikan susu instan untuk disusui sama bayinya, padahal itu juga menyebabkan stunting. Karena apa? Ada juga tentu formula susu formula itu beda dengan formula susu ASI, susu ibu, karena memang Tuhan ciptakannya susunan gizinya itu, kimianya itu ya di dalam susu ASI itu ya sangat beda. Tidak dengan bisa susu formula. Dengan bisa susu formula, karena kan kita ketahui susu formula diambilkan dari hewan, tentu formulanya susah itu manusia susah ciptakan, tidak bisa menciptakan sama persis dengan anunya, karena kan kita ketahui susu ya dari sapi atau dari kambing, ya. Nah, itu kemudian diolah menjadi krim atau cair. Nah, itu pasti beda dengan susu dari manusia. Nah, tentu susunannya itu berbeda ya di peruntukannya. Tapi ya karena perkembangan sekarang itu dan mungkin karena ini pasar, segalanya mau mudah, sehingga ibu sekarang itu mau instan, langsung beli susu instan karena alasan sibuk. Tapi heran juga ada juga karena mungkin karena. Tapi ada juga yang sibuk. Iya sibuk. Ya taruhlah. Tapi sempat juga. Ya sempat. Jadi ada yang saya ceritakan apa itu wanita karir. Ya. Wanita karir ada juga yang sempat. Karena dia memang berkemauan mau. Jadi psikisnya itu dia memang berkemauan mau bahwa secara psikis pikiran dia mau bahwa saya mau memberikan susu kepada anak saya dari ASI, ya kan? Nah, itu timbul dari pikirannya, motivasinya sehingga keluar air susunya lancar. Nah, karena itu walaupun waktunya untuk anaknya itu tidak karena dia bekerja. Datangnya tentu ada jalan keluarnya. Sekarang ada namanya ya ditampung itu pakai pengisap berispam, ada yang manual ya kan, berispam itu ya di pengisap. Kemudian ada juga yang sekarang pakai elektrik ya diisap ya. Kalau taruhlah umpamanya seorang ibu bekerja jam 7 sampai jam 4 ya. Jam 4 sekarang. Dia bangun subuh-subuh itu jam ya 4:30 ya. Mungkin begitu. 4:30 dia mengeluarkan ASI-nya itu sampai jam 5 umpamanya kan. Jam 5 habis itu salat,
mandi. Itu masih sempat sehingga bisa sampai mungkin sampai 100 atau 150 cc bisa tersimpan. Itu sekarang kan ada kulkas, hampir semua rumah tangga ada kulkasnya, ya bisa disimpan di situ untuk mengawetkan supaya bakteri tidak tumbuh. Ya, itu. Setelah waktu dia selama dia di kantor itu kan dia bisa diberikan kepada ASI, ASI itu kepada anaknya. Itu kalau memang dia berkemauan keras. Tapi kalau ibunya memang itu berpikiran di otaknya itu mau mudah, instan itu belikan saja ya. Yeah. Ya, banyak di toko-toko, sampai di warung-warung yang kecil juga ada itu sediakan. Karena itu masalah pasar ya kan. Yeah. Itu alasan timbul tidak ada ASIku. Karena mungkin di samping mungkin faktor gizi, itu faktor psikisnya itu pikirannya. Karena mungkin tidak terlalu termotivasi, tidak terlalu care sama anaknya untuk memberikan ASI tadi itu secara serius. Yeah. Nah, itu saya kira jadi sehingga alasan-alasannya itu tadi bahwa dia tidak kurang ASInya, padahal itu sekarang juga ada obat-obat ya yang bisa menstimulun atau merangsang itu ASI keluar. Nah, itu saya kira kemudian kalau orang-orang dulu itu biasanya orang kan makan kacang ya kan, itu merangsang semua. Ada juga sekarang juga memang obatnya untuk merangsang itu. Capauti capauti campur kalau itu orang-orang dulu itu ya, jadi tidak salah itu orang tua kita untuk memberikan etoriolo keadaan reko capauti. Tapi orang-orang dulu kan biasanya ibu-ibu tidak bekerja, ya saya sampaikan tadi itu orang-orang yang bekerja. Tadi itu kalau pulang jam 4 habis karena mungkin mengeras lagi ASInya, langsung bisa dikasih tete tanpa melalui tadi botol. Ya kan? Atau tadi itu bisa kalau umpamanya kantornya dekat, bisa saja mungkin kalau dia lagi pulang istirahat kasih nete pakai tidak pakai botol langsung. Sehingga itu tadi ya ASInya yang sudah di di Brespam itu bisa disimpan untuk kalau ibunya tidak ada. Itu banyak cara ya. Jadi kalau memang yang penting tadi itu memang kesadaran daripada ibu untuk memberikan ASI, karena salah satu penyebab utama itu tadi stunting karena tidak diberikan ASI. Terutama yang untuk 6 bulan yang dimaksud di sini ASI eksklusif ini ya, artinya mulai lahir pertama tidak boleh ada yang lain selain ASI sampai umur 6 bulan. Kalau memang itu kan kalau sudah 6 bulan kan sudah bisa konsumsi bubur ya. Nah, itu. Jadi kalau itu. Tapi normalnya idealnya itu sampai umur 2 tahun. Saya kira ada di ajaran Islam juga. Ya, susukan sampai umur 2 tahun. Saya kira itu. Iya. Kemudian kalau pada usia berapa tahun ini seorang anak yang siapa tahu bisa diponis bahwa ini mengalami stunting. Iya, mungkin bisa disampaikan. Oh ya, tadi dipastikan bahwa stunting karena begini tadi disampaikan tadi bahwa sampai 1000 hari kehidupannya, berarti tadi disampaikan 2 tahun, ya kan? Itu disitulah masa emas, ya. Jadi kalau umur kita mungkin sampai 70, ya kan? 2 tahun ini waktu yang paling berharga untuk perkembangan secara fisik, ya, fisik. Kalau itu sehingga yang sebetulnya yang diukur itu baduta bawa 2 tahun, ya, sehingga itu kalau umpamanya sampai sebetulnya 5 tahun balita, tapi itu yang sangat menentukan 2 tahun tadi itu perkembangannya. Kalau umpamanya sampai umur balita, ya, pendek, itu sudah bisa dipastikan
itu stunting, ya, masih pendek sekali, ya, walaupun sebetulnya kalau memang barangkali kalau orang tuanya dua-duanya pendek mungkin saja tapi dilihat juga dari aktivitas anak tersebut. Kalau dia memang lincah ya mungkin karena faktor genetik bisa juga. Tapi kalau memang gizinya banyak, saya perhatikan anak-anak kita sekarang, kalau memang gizinya bapaknya pendek, ibunya pendek, tapi dia lebih tinggi dari kedua orang tuanya, itu karena gizinya. Mungkin saya bisa sampaikan karena saya dulu di dinas kesehatan, kebetulan atasan saya itu ya boleh dikatakan pendek. Saya perhatikan itu istrinya, ibunya sangat memperhatikan gizinya, sehingga sekarang itu anaknya lebih tinggi daripada kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya jauh lebih tinggi. Kurang lebih ya mungkin di atas 10-15 cm lebih tinggi. Nah, itu karena gizi, padahal dua-duanya pendek. Malahan berarti itu, bukan berarti itu, mengikut ke orang tuanya. Malahan itu ada 4 anaknya, 4-4-nya dokter. Nah, itu sehingga kalau saya kira kalau menjadi seorang dokter ya mungkin ya bisa dipastikan bahwa anak tersebut bukan statis dan tinggi, tapi ada juga memang pendek. Jadi seperti Habibie kan, Yusuf Kalla, ya karena mungkin genetiknya pendek, tapi kan otaknya bagus karena memang begitu genetiknya. Tapi cukup sebetulnya memang otaknya berkembang secara penuh, artinya bukan stunting yang saya bilang tadi, bahwa kalau mudah diukur tadi, tapi tidak semua begitu. Jadi ada juga pemikiran bahwa kalau pendek itu cara berpikirnya cepat. Karena apa? Ya, karena antara otak dengan kaki itu ya pendek. Saya tidak tahu apakah ini sudah ada penelitian atau bagaimana, atau kelakar saja. Jadi sehingga lincah begitu, saya tidak tahu. Nah, itu. Jadi mungkin juga ada benarnya, tapi saya tidak tahu apakah ada referensi ilmiahnya ini atau bagaimana. Saya kalau tidak salah ada namanya dulu itu tahun 80-an 90-an ada namanya kepala staf angkatan darat namanya Rudi ini, itu waktu saya SMP atau ya SMP saya ingat. Dia berkata begitu bahwa jangan pandang enteng itu namanya yang kecil-kecil orang pendek, tapi antara otak dengan tangan itu dekat, sehingga dia begitu ada di otak cepat dia gerakannya. Itu mungkin karena salah satu kurnia Tuhan, karena mesti ada untuk mengimbangi pendeknya, itu pasti ada kelebihan lain. Itu Tuhan Maha Adil. Begitu Pak Bang Jalil. Iya, tapi tidak boleh juga bilang, kalau Adam bilang berapa tahun seorang anak dapat diponis menjadi mengalami stunting, bilang kita tunggu, jangan ditunggu, bilang harus diperbaiki gizinya. Jadi itu tadi terutama umur baduta tadi ya, baduta sampai balita. Kalau sudah SMP sebetulnya hampir tidak ada pengaruhnya ya lagi itu. Kalau umpamanya sudah SMP, hampir sudah sekolah ya, itu udah jadi sangat penting. Jadi sebetulnya tetap gizi harus sampai mati ya namanya. Tapi untuk mempengaruhi tadi organ-organ itu, termasuk terutama otak itu tadi sampai umur 2 tahun mau berpengaruh. Jadi kepada pemirsa atau YouTube ini yang dapat mendengar, melihat itu, supaya perhatikan lalu itu jadi tadi itu. Mulai kalau barangkali kalau seorang laki-laki ya bisa juga bertanya-tanya kalau lagi pendekatan ya mau calon jadi istri, adek dulu waktu SMP atau SMA makan tablet badara enggak? Itu tadi kan itu supaya menjadi induk yang bagus, bakal induk tadi itu yang saya sampaikan tadi. Kan apa bertanya. Itu kan artinya memang agama juga menganjurkan supaya diperhatikan faktor keturunan. Begitu Pak Banjelil. Iya. Kemudian
ini mungkin yang saya tanyakan kembali itu ini terkait gizi. Apakah ada penanganan khusus untuk anak yang mengalami stunting ini? Oh iya, saya kira kita bersyukur sekali Ibu PKK kita melalui inovasinya, Ibu Dr. Gigi Hasnasam Mars, itu melalui gerakan PKK-nya, inovasinya sampai tingkat nasional. Jadi dan memang berhasil menurunkan, jadi dari 26 menjadi 14,1 di 2022. Jadi berhasil dengan one day one egg itu. Jadi 1 hari 1 telur. Iya, 1 telur karena dianggap bahwa telurlah yang paling mudah didapat. Yeah. Dan dianggap murah ya kalau saya kira kalau di Baru di gampang. Sehingga melalui kegiatan inovasi itu sehingga kita bisa menurunkan tadi itu, walaupun sebetulnya ya mungkin pasti tidak 100% faktor itu, tapi salah satu faktor yang bisa menurunkan tadi itu pemberian telur setiap hari kepada balita ya, sampai balita, sehingga hasilnya tadi itu kita turun ya, di sekarang itu di 14,1. Jadi target nasional itu di 2024 ini, tahun depan itu 14. Jadi mudah-mudahan karena ini kita tidak bisa bahwa tidak sama umpamanya kalau kita membangun jalan, sudah sampai di sana, sudah mulus berhenti. Kalau ini masalah stunting tidak ada henti-hentinya. Kita tidak bisa bahwa mungkin tahun 2022 kita menurunkan sampai 14,1, belum tentu di 2023 ini akan stabil di 14,1. Kan banyak ada lagi yang lahir. Iya. Kan gitu, yang lahir. Nah, kemudian mungkin yang tadi itu sudah lepas daripada baduta, sudah tapi ada yang lahir. Bagaimana dengan yang lahir? Apakah status gizinya bagus atau indukannya tadi bagus, atau apakah bukan ibunya kek dan seterusnya, atau apakah dia tidak terlalu padat, apakah dia peserta KB kalau anak kedua atau anak ketiga dan seterusnya, itu ada faktor-faktor itu, sehingga memang banyak faktor. Jadi makanya ini tidak bisa dalam satu aspek saja, bisa dilihat banyak aspek, termasuk sebetulnya bidang pertanian, ya kan, bagaimana ibu-ibu saya kira kalau di Kabupaten Baru ini hampir semua mempunyai halaman, ya, bisa memanfaatkan itu, bagaimana menanam sayur, bagaimana memelihara ayam atau itik, ya, atau ikan yang bergizi. Sehingga bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga. Banyak sekali faktor, jadi termasuk dari pertanian, ya kan, KUA, ya kan, dan seterusnya. Jadi angka 14 ini kita akan mudah-mudahan kita bisa setidak-tidaknya mempertahankan di 2023 ini, ya, karena sebetulnya pengukuran ini setiap bulan sebetulnya diadakan di Posyandu, ya, terkontrol, tapi yang namanya inputan EPPGM, jadi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, jadi itu. Tapi kalau untuk karena pusat kan tidak, artinya kementerian tidak langsung mempercayai begitu saja, tentu dia menurunkan tim untuk mengukur biasanya ini, ya, ini tentang stunting ini. Makanya di tahun lalu kita didapatkan itu 14,1 secara rata-rata di Kabupaten Baru. Mudah-mudahan kita bisa setidak-tidaknya mempertahankan di 2023, dan bisa kalau di 2024 ya kasih turun menjadi di bawah 14.
Nah, kalau bisa ya 10%. Kenapa Tapi bisa? kalau di wilayah ini kan di wilayah Puskesmas PKI ada 5 desa kelurahan Ya, 5 ya. desa kelurahan. Jadi Iya. sebetulnya ini ada data. Iya. Ini data Ya, jumlah stunting atau Ya, yang mengalami ya stunting. kan tiap bulan ada namanya PPKM Iya. diinputkan. Hasil kegiatan di Posyandu itu tiap bulan diinput, kan ditimbang dan diukur tingginya. Iya. Jadi lalu ulang ini ada 7 ya. 7 anak. 7 anak stunting. Oh Ya. iya, yang di Lalolang Ya, ya. ini data Agustus. Oh ya, iya. ya. Kalau Telumpanu ada 31. Wah, ya. ini Ya, tinggi, ya. lumayan Ya, tinggi. Ya, nih. ya. Tanete ada 22, di Bekasi ada 36, Garasi ada 25. Inilah yang dikejar. Iya. Sekarang diberikan makanan tambahan. Makanan tambahan untuk ibu-ibu. Jadi ada by name by address ini ya. PMT lokal ya, dari petugas gizi. Pengelolaannya ini di puskesmas. Jadi setelah dimasakkan, walaupun sebetulnya bukan kita tidak percaya, tapi kan ada namanya teknik mengelola makanan. Makanya setiap hari itu kita membagikan sekitar 60 untuk diberikan kepada tadi Anak balita ini, yang balita ya? kurang itu diberikan, dimasakkan di puskesmas kemudian dibagikan. Saya kira itu. Jadi Itu tiap hari. Tiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari. Kemudian dibawakan dibawakan ada kita petugas gizi yang dekat-dekat. Iya. Tapi ada juga kita gunakan tenaga ojek untuk ya. Tapi kita sudah latih juga tenaga ojek itu untuk bahwa menyampaikan hal-hal di samping memang alamatnya yang dituju itu diantar langsung untuk memastikan itu. Dari jumlah mungkin lebih 100 ya. Iya. Jumlahnya ini Ada bukan ya, tidak semua itu ya, tidak semua. Saya dulu untuk berapa sekarang, karena kan dinamis ini jumlahnya ya. Oh, iya. turun naik ya. Iya. Untuk sekarang ini karena ini Agustus bisa sudah ini yang ada yang sudah keluar karena ini Tapi sudah November ini. Itu semua puskesmas puskesmas itu mengadakan itu. Tenaga-tenaga gizi, makanya sibuk itu kalau pagi dimasakkan kemudian diantarkan. Semua puskesmas, termasuk puskesmas PKI begitu. Iya. Kan sebelum tahun 2022 kan ini ada jumlah berapa yang kena stunting, kemudian saat ini apakah mengalami penurunan atau itu tadi jadi ini tadi Agustus, tadi kan yang kemarin itu 2022 yang 14 itu ya. Iya. Sebetulnya kalau wilayah PK itu di bawah sedikit 14, ada sekitar 12 kalau khusus PK ya. Iya. Nah, itu tapi secara baru secara keseluruhan itu 14,1 ya. Jadi kita berhasil menurunkan dari 16,4 ya menjadi 14, itu berapa ya? Sekitar 12,3 ya. 2, Ya 12,3, 26. Iya. Ya 26. Jadi itu kita turunkan. Jadi karena ini kan belum untuk 2023. Iya. Masih sampai Agustus ini. Masih belum, hasilnya belum kita rilis. Untuk ini baru FPBG. Kalau FPBGM itu kan yang tiap bulan itu dinamis, jadi kita belum bisa simpulkan berapa. Dan sebetulnya itu kalau SSGI itu survei gizi itu independen, maksudnya dari kementerian ya.
Jadi kita tidak bisa, jadi harus tidak bisa diintervensi independen. Jadi hasilnya itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Itu jadi seperti yang 14 itu bukan dari puskesmas yang data, tapi bukan secara keseluruhan, hanya survei ya. Jadi titik-titiknya itu dari Kementerian Kesehatan, kemudian turun itu dari Dinas Kesehatan Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan untuk turun. Titik-titik kita juga bukan kita yang tentukan. Jadi supaya bisa dipastikan bahwa tidak ada pengaturan di sana, begitu banyak. Oh ya, iya gitu. iya. Oke. Oke. Dan ini cukup bagaimana inovasi Puskesmas PKI untuk menurunkan stunting ini. Baik saudara Riga dimanapun Anda berada, sebelum kita pamit ini kita dengarkan dulu, dan tentunya mungkin ada closing statement dan himbauan kepada masyarakat di khususnya wilayah Kecamatan Tanetirilau dan khususnya di pada umumnya Kabupaten Baru. Oke, terima kasih Bang Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita di penghujung acara bincang-bincang kita pada sore ini, dan tentunya masih bersama Alil menemani Anda di bincang-bincang santai kita dengan tema tentunya inovasi Puskesmas PKI untuk menurunkan stunting di wilayah Puskesmas PKI khususnya di Kecamatan Tanetirilau. Ya. Di penghujung acara kita mungkin ada himbauan-himbauan ini atau closing statement untuk masyarakat di Kecamatan Tanetirilau ini, Pak Haji. Oke, terima kasih Bang Jalil. Ya, jadi pada kesempatan ini saya tentu akan gunakan untuk semua, bukan hanya penduduk atau warga Tanetirilau, tapi semua yang bisa mendengar di mana saja berada. Jadi yang pertama untuk cegah stunting tadi itu jangan kita larang anak remaja kita untuk bahwa diberikan obat tambah darah, karena akan bermanfaat nanti itu untuk pencegahan stunting. Ya. Kedua, tadi itu perbaiki lingkungan supaya jangan sering sakit, ya, termasuk ibu dan anaknya, ya, karena kalau sering sakit itu pasti gizi nafsu makan tidak ada. Kalau penyakit diare tentu gizinya yang tidak terserap karena keluar jadi kotoran dan untuk ibu dan balitanya. Kemudian sebelum nikah, ya, tentu harus berkonsultasi atau mendengarkan edukasi, ya. Kemudian setelah nikah itu rajin ke posyandu, terutama waktu hamil. Kalau dulu minimal itu 4 kali, sekarang minimal 6 kali, ya, 6 kali selama masa kehamilan.
Ya, jadi itu tadi. Jadi tadi posyandu. Jadi jangan anggap remeh itu ya. Karena segala sesuatunya termasuk tadi pertanyaannya Bang Jalil itu bahwa bagaimana kalau dia muntah-muntah. Itu semua yang bisa dibicarakan. Bukan hanya itu muntah-muntah, banyak faktor-faktor ya. Misalnya tidak mau makan dan seterusnya ya. Mungkin yang paling utama tadi itu ukuran tenaga tekanan darahnya ya. Apakah dia risiko tinggi atau bagaimana dan seterusnya. Karena itu juga mempengaruhi kalau nanti umpamanya pendarahan dia melahirkan, itu tentu di samping berisiko kematian sama ibunya, berisiko juga stunting sama anaknya nanti. Ya, jadi kemudian kalau dia lahir harus di fasilitas kesehatan yang telah diakui, ya dalam hal ini puskesmas. Karena kalau ada papanya itu kan tenaga-tenaga bidan tersedia yang terlatih, ada papanya ada yang tidak bisa diselesaikan di sana, mobil siap langsung mengantar ke fasilitas yang lebih tinggi ya. Itu jadi keselamatannya insya Allah lebih lebih terjamin ya. Kemudian tadi melahir, setelah proses pelahiran yang di fasilitas kesehatan harus tentu imunisasinya harus lengkap ya. Sekarang imunisasi itu banyak sekali, Bang Jalil, ada 14 itu harus di sebelum pulang harus diimunisasi. Sudah ada imunisasi sebelum pulang waktu pasca persalinan. Dan ada sekarang namanya ini yang baru saya lupa tadi, ini saya sampaikan bahwa sekarang itu ada program pengambilan darah di kaki yang baru lahir itu 72 jam setelah lahir untuk memeriksa apakah ada potensi untuk kekurangan hipotiroidnya itu ya. Nah itu salah satu juga penyebab stunting, hipotiroidnya. Jadi kalau tidak lambat ditangani untuk mengetahui secepatnya apakah ada potensi karena melalui itu untuk hipotiroid. Jadi diperiksa darahnya, diambil darahnya 2 tetes sampai 3 tetes, kemudian dibawa ke Makassar untuk memastikan apakah ada potensi untuk hipotiroid, karena itu salah satu juga penyebab stunting. Jadi itu kemudian rajin ke posyandu sampai umur 5 tahun alias 59 bulan. Ya, saya kira itu Bang Jalil, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua ya. Makasih. Jadi kepada pemirsa semua dimanapun berada, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf ya semua. Jadi tidak ada maksud. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang lain, mungkin tema yang lain kita bisa bersua kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, kayaknya waktu sudah menunjukkan pukul 17:07. Jadi kita harus pamit dulu untuk di acara bincang-bincang santai kita di sore hari ini. Dan untuk yang tentunya sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, terima kasih banyak. Dan jika ada salah mohon maaf. Dan kami berdua di sini, saya Alil bersama dengan Pak Haji Taswi, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.